Iya, harus Mama. Permisi. Menyemarakan Natal 2025, umat Katolik dari 21 lingkungan Gereja Katolik Paroki Santo Yosep Fakfak Papua Barat mendekorasi pohon Natal dari barang bekas pakai. Pantauan Tribun Papua Barat pada Rabu 20 Desember, anak-anak, muda-mudi hingga orang tua dari masing-masing lingkungan teramati bersibuk ria mendekorasi pohon Natal di pelataran Gereja Santo Yosep Fakfak. Selengkapnya pemirsa akan disampaikan informasi oleh jurnalis Tribun Papua Barat, rekan Aldi Bimantara. Silakan laporan. Baik rekan Nurma di studio dan juga Tribuners yang menyaksikan siaran live update dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat menyemarakan Hari Raya Natal 25 Desember 2025 mendatang. Ini umat Katolik dari 21 lingkungan Gereja Katolik Paroki Santo Yosep Fakfak, Papua Barat mendekorasi pohon Natal dari barang bekas pakai. Pantauan awak media Tribun Papuabarat.com pada Rabu kemarin 24 Desember 2025, anak-anak, muda-mudi hingga orang tua dari masing-masing lingkungan teramati bersibuk ria mendekorasi pohon Natal di pelataran Gereja Santo Yosep Fakfak. Dari pantauan kami, mereka ini terlihat berlomba mengkreasikan pohon Natal yang masing-masing dari bermacam-macam bahan dasar, yakni ada dari bahan dasar daun pepaya tua, kaleng rokok, botol plastik, sampah plastik, anyaman, hingga daun tikar. Nurma dan juga Tribuners, dalam kesempatan wawancara kami bersama dengan Ketua Panitia Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Gereja Katolik Paroki Santo Yosep, Maria Yosepa Ohiwutun. Ia menyebutkan dari 23 lingkungan yang ada di gereja, ada 21 lingkungan yang berpartisipasi mengikuti lomba dekorasi pohon Natal dari barang bekas pakai ini. Maria menjelaskan hasil dekorasi pohon Natal ini akan difungsikan untuk dekorasi non-altar di luar gereja Katolik Paroki Santo Yosep Fakfak. Dikatakannya lomba dekorasi pohon Natal dari barang bekas ini merupakan inisiatif dari pengurus ataupun panitia agar dapat memanfaatkan barang bekas di rumah untuk didaur ulang menjadi pohon Natal yang indah dan menarik. Ia berharap dengan adanya lomba dekorasi pohon Natal dan barang bekas pakai ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan, dan kekeluargaan sesama umat Katolik khususnya di Paroki Santo Yosep Fakfak. Sementara itu, Nurma dan juga Tribuners, kami juga mewawancarai salah satu peserta lomba dekorasi pohon Natal, Veronica Francina Lajong, yang mengemukakan sangat antusias sekali mengikuti kegiatan tersebut. Dikatakannya tentu ini lebih menyadarkan kita lagi akan pentingnya kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan barang bekas pakai untuk mendekorasi pohon Natal. Veronica menyebutkan motivasi untuk mengikuti lomba dekorasi pohon Natal dari bahan bekas pakai ini ialah tujuannya selain untuk menyemarakan Natal 25 Desember juga untuk mengusung konsep ramah lingkungan dan juga kelestarian alam. Terlebih, ini juga memacu kreativitas dalam kompetisi mendekorasi pohon Natal. Lanjutnya mengatakan awalnya memang tidak menduga barang-barang bekas pakai di rumah ini dianggap memang merupakan sampah, namun ternyata memiliki nilai yang apabila dikreasikan bisa menjadi pohon Natal yang tentunya indah begitu. Nurma, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat. Kembali ke Nurma di studio. Panitia Natal dengan Dewan Paroki ini untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Jadi dari 23 lingkungan yang ikut hanya 21 lingkungan. Nah, jadi pohon Natal ini tujuannya kita buat untuk dekorasi non altar di luar gereja seperti itu. Jadi nanti dipakai mulai dari malam Natal sampai tahun baru nanti. Jadi dari 21 lingkungan yang mereka partisipasi buat pohon Natal ini untuk sebagai dekorasi non altar di luar gereja. Nah, seperti itu. Jadi inisiatif kami dari panitia, kami suruh untuk ikut lomba pohon Natal daur ulang. Oke. Daur ulang ya? Daur ulang ya, alami. Turut serta ini semua ada kerja-kerjanya. Jadi 2 lingkungan yang tidak ikut, lingkungan Stefanus dan Franciscus Xaverius. Ini kita harapan dari kita ada panitia untuk buat lomba pohon Natal ini kebersamaan dalam paroki Santo Yosep Fakfak, bersamaan umat dalam paroki Santo Yosep Fakfak. Seperti itu. Untuk motivasi sendiri dalam mengikuti
lomba pohon Natal di tahun 2025 ini lebih kepada semarak untuk sama-sama merayakan Hari Raya Natal. Yang diangkat untuk Natal tahun ini, temanya itu lebih diangkat dari bahan-bahan bekas. Jadi Dekorasinya itu kita pakai bahan-bahan bekas yang tadinya kita pikir itu sampah dibuang, ternyata bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih kreatif. Contohnya di tahun ini dibuatkan pohon Natal seperti yang sudah tampak ada di halaman gereja ini. Sumber bahan-bahannya sendiri ini dari yang ada di rumah tangga ya, murni bahan-bahan bekas ya. Bahan-bahan yang ada di rumah tangga, kemudian mungkin juga di sekitar rumah ada sampah-sampah yang dibuang, itu bisa diangkat, diambil dan dipakai, bisa digunakan. Misalnya ada, kita lihat di separuh pohon Natal ini ada pakai pohon-pohon botol-botol yang bekas yang sudah dibuang, bungkus-bungkus minuman itu bisa digunakan. Kemudian ini ada styrofoam, ada plastik-plastik juga yang digunakan, dirancang dengan kreatif untuk jadi pohon Natal seperti itu. Jadi maknanya kebersamaan juga ya, Kakak? Kebersamaan ya. Oke, Jadi memaknai Natal tahun ini bagi saya sendiri lebih kepada sesuatu yang kita menyambut kelahiran Tuhan, bukan harus dengan sesuatu yang mewah, tetapi dalam suasana yang sederhana. Seperti Tuhan Yesus sendiri yang lahir di kandang Bethlehem, yang tadinya itu adalah kandang domba, tetapi ia rela datang, lahir di kandang itu. Tempat yang paling sederhana ya? Tempat yang paling sederhana. Untuk itu secara pribadi saya merasa bahwa kelahiran Tuhan tahun ini disambut dengan kesederhanaan, itu bagi saya lebih bermakna secara pribadi. Oke. Berapa foto rekaman? Aman mama. Iya harus mama, permisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.